5. Nah, pada hari ini di kelas 4 kita akan belajar tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah teks. Nah, pada kelas 5 kita akan belajar tentang menjelaskan alat gerak dan fungsi pada hewan dan manusia. Nah, sekarang Ibu terlebih dahulu ke kelas 4. Nah, anak Ibu semuanya, siapa di antara anak Ibu yang suka membaca cerita atau buku dongeng? Nah, bagus. Ya, kalau anak Ibu membaca suatu paragraf, nah, menurut anak Ibu, mana yang paling penting? Ya, betul sekali. Nah, pernahkah anak Ibu mencoba menyimpulkan isi cerita? Ya. Nah, setiap paragraf dalam sebuah teks punya satu ide utama, disebut gagasan pokok. Dan biasanya ada kalimat-kalimat lain yang menjelaskan yang disebut dengan gagasan pendukung. Hal ini itu kita akan belajar. Adapun tujuan dari pembelajaran pada kelas 4 yaitu siswa dapat mengidentifikasi dan menyebutkan gagasan pokok dan pendukung dalam bacaan dengan tepat. Nah, sekarang Ibu masuk ke kelas 5 ya. Nah, anak Ibu semuanya, siapa tadi pagi datang ke sekolah dengan berjalan kaki? Iya, Vano. Sekarang, pernahkah anak Ibu memperhatikan cara ikan bergerak atau burung beterbang? Ya, di mana? Ya, di rumah, di kebun, ya. Nah, menurut anak Ibu, bagian tubuh mana yang membantu kita bergerak? Ada yang tahu? Ya, betul. Nah, setiap makhluk hidup memiliki alat gerak agar bisa berpindah tempat. Kita menggunakan tulang dan otot, begitu juga hewan. Tapi dengan cara yang berbeda. Hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang alat gerak manusia dan hewan serta fungsinya. Nah, tujuan pembelajaran dari kelas 5 adalah yaitu siswa dapat menjelaskan alat gerak pada hewan dan manusia serta fungsinya secara benar. Nah, sekarang Ibu masuk ke materi kelas 4 dulu ya. Nah, siapa anak Ibu yang tahu gagasan pokok itu apa? Ada yang tahu? Gagasan pokok itu adalah ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Gagasan pokok biasanya terdapat di awal, tengah, atau akhir paragraf. Nah, sekarang gagasan pendukung. Ada yang tahu apa itu gagasan pendukung? Nah, gagasan pendukung itu adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan atau memperkuat gagasan pokok. Ada yang tahu cara menemukan gagasan pokok? Nah, cara menemukan gagasan pokok adalah yang pertama, baca seluruh paragraf dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat yang paling umum atau mencakup seluruh isi paragraf. Yang ketiga, identifikasi kalimat-kalimat lainnya seperti penjelas. Ada yang paham? Bagus. Sekarang Ibu beri contoh. Nah, kucing adalah hewan peliharaan yang disukai banyak orang. Kucing memiliki bulu yang lebat dan lucu. Selain itu, kucing juga bisa dilatih untuk buang air di tempat khusus. Banyak orang merasa senang saat bermain dengan kucing. Nah, ada anak Ibu yang tahu gagasan pokoknya yang mana? Ya, bagus Gani. Ya, gagasan pokoknya adalah kucing adalah hewan peliharaan yang disukai banyak orang.
yaitu bisa dilatih buang air di tempat khusus. Ya, yang ketiga yaitu menyenangkan untuk dimainkan. Oke? Ada yang paham? Nah, ada yang mau bertanya? Sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja untuk anak kelas 4 terlebih dahulu ya. Nah, sambil anak kelas 4 mengerjakan lembar kerjanya, Ibu akan masuk ke kelas 5 terlebih dahulu ya. Nah, Ibu semuanya, ada yang tahu alat gerak itu apa? Nah, alat gerak adalah bagian tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk melakukan beberapa aktivitas seperti berjalan, berlari, melompat, berenang, dan lain-lain. Nah, tahu nggak anak Ibu macam-macam alat gerak itu ada berapa? Ya, betul Sakit. Alat gerak tuh macam-macamnya tuh ada 2, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Ya. Nah, alat gerak aktif adalah bagian tubuh yang dapat bergerak dengan sendiri dan menyebabkan gerakan. Contohnya adalah otot. Dapat berkonsentrasi dan menggerakkan tulang sehingga tubuh dapat bergerak. Ya. Nah, alat gerak pasif. Ada yang tahu apa itu alat gerak pasif? Nah, alat gerak pasif adalah bagian tubuh yang tidak dapat bergerak sendiri, tetapi dapat bergerak jika digerakkan oleh alat gerak aktif. Nah, contohnya adalah tulang gerak pada hewan dan fungsinya. Tahu anak Ibu semuanya, ikan tuh bergerak menggunakan apa? Iya, bagus, menggunakan sirip dan ekor. Ya, bagus. Ikan menggunakan sirip dan ekor untuk menggerakkan dan menjaga keseimbangan. Nah, lanjut. Reptilia. Apa yang maksud dengan reptilia? Misalnya buaya. Ya, bagus. Buaya, ular. Dengan apa dia bergerak? Ya, betul, menggunakan kaki, otot perut, merayap, memanjat, dan berenang. Ya, betul. Amfibi. Tahu anak Ibu amfibi? Misalnya kakak. Ya. Kakak bergerak menggunakan apa? Iya, betul. Betul, Putri, menggunakan kaki untuk berjalan, melompat, dan berenang. Nah, sekarang burung. Burung bergerak menggunakan apa? Ya, burung bergerak menggunakan sayap dan kaki untuk berjalan, berlari, terbang, dan mamalia. Ada yang tahu apa itu mamalia? Ya, betul sekali. Misalnya seperti sapi, anjing, kucing. Nah, mereka bergerak menggunakan kaki. Nah, lanjut. Contoh alat gerak pada hewan. Nah, sayap. Berarti siapa yang menggunakan sayap untuk bergerak? Burung, ya, pintar Putri. Nah, ekor. Kalau ekor, siapa? Iya, Sakit. Untuk membantu keseimbangan dan perlindungan. Biasanya itu kucing, kuda, dan kadal. Ya. Lanjut. Sirip. Ayo, siapa yang tahu? Nah, ya, betul. Untuk mengontrol gerak dan dorongan saat berenang, yaitu biasanya pada ikan. Nah, sekarang fungsi alat gerak pada manusia. Nah, yang pertama, tulang sebagai alat gerak pasif memberikan bentuk tubuh dan tempat melekat pada otot. Ya. Yang kedua, otot sebagai alat gerak aktif menggerakkan tulang sehingga manusia
supaya dapat berjalan, berlari, melompat, dan melakukan aktivitas lainnya. Ada paham semuanya? Ada, bagus. Nah, karena anak ibu semuanya sudah paham, ibu akan memberikan LKPD untuk anak kelas 5. Nah, kerjakan LKPD-nya, nanti kumpulkan sama ibu ya. Nah, sudah selesai semuanya? Ya, sudah. Dari hasil yang anak ibu kerjakan, ibu melihat sudah bagus semuanya ya, sudah paham tentang pelajaran kita pada hari ini. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu, nah, pada kelas 4 tadi kita belajar apa? Iya, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sudah paham apa itu gagasan pokok? Ya, betul. Gagasan pokok adalah ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Nah, gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan atau memperkuat gagasan pokok. Ya, betul. Nah, di kelas 5 kita tadi belajar tentang apa? Alat gerak pada hewan dan pada manusia. Ya, ada fungsinya. Apa itu alat gerak tadi? Bagian tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan. Ya, betul. Nah, macam-macamnya ada berapa tadi? Ya, betul, ada 2. Alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, sudah paham anak ibu semuanya ya dari kelas 4 dan kelas 5. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum kita selesai, kita bacakan Alhamdulillahirabbil